Baik anak-anak, kalian sudah siap belajar ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Pak Mawan selalu berdoa kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kalian harus tetap semangat belajar untuk hari ini ya. Oke, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3 pembelajaran 1 anak-anak ya. Nah, judulnya apa tema kita hari ini? Pengaruh kalor terhadap kehidupan. Apa sih kalor itu? Nah, kalian pasti sudah pernah mendengar kata kalor. Jadi sebenarnya apa sih kalor itu? Nah, pasti akan kita bahas nanti ya. Oke, baik anak-anak. Nah, ini Pak Man akan memberikan kata-kata motivasi kita hari ini buat kalian tentunya biar semangat belajarnya ya. Nah, hiduplah seakan-akan kalian besok itu mati, ya kan? Namun kalian harus belajar seakan-akan kau akan hidup selama-lamanya, ya. Jadi dalam hidup itu kalian tidak pernah mengenal kata menyerah untuk belajar ya anak-anak ya. Tidak pandang umur, tidak pandang apapun ya kan. Selama kalian masih masih hidup, berarti kalian harus selalu belajar ya. Oke, coba. Nah, kita akan belajar materi tentang bahasa Indonesia anak-anak hari ini. Dan juga ada IPA. Nah, nanti kita akan melakukan eksperimen yang seru anak-anak ya. Nah, baik perhatikan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak ya, ada 6 hal. Yaitu tentunya yang pertama, yang paling utama adalah mempelajari apa itu hal-hal penting yang ada pada bacaan dan bagaimana cara menemukannya. Dan yang kedua, kalian akan belajar tentang konduktor dan isolator melalui sebuah kegiatan eksperimen yang sangat seru tentunya ya. Oke, nah yang pertama anak-anak, baik pastinya kalian sudah memiliki kelompok ya. Sekarang Pak Mawan meminta kalian untuk berkumpul dengan kelompok kalian masing-masing ya. Kalian kan kemarin sudah membentuk sebuah kelompok ya kan. Nah, sekarang kalian berkumpul dengan kelompok kalian masing-masing. Nah, selanjutnya coba kalian buka LKPD kalian anak-anak ya, atau lembar kerja peserta didik yang sudah Pak Mawan bagikan ke kalian. Nah, Pak Mawan akan menyampaikan yang pertama cara-cara menemukan hal penting dalam sebuah bacaan atau paragraf. Bagaimana sih caranya? Perhatikan yang pertama, kalian harus membaca berulang-ulang bacaan yang ingin kalian temukan hal-hal pentingnya. Yang kedua, kalian harus menandai atau menggarisbawahi hal-hal penting ketika kalian membaca. Ya, pakai apa? Bisa pakai pensil, ballpoint, atau biasanya pakai stabilo anak-anak. Ya, pewarna itu loh, pewarna itu. Biar kalian ketika menemukan hal penting, kalian bisa memberi warna dan mudah dilihat, cepat ditemukan, ya kan? Dan yang ketiga, setelah kalian menggarisbawahi, memberi warna, kalian tuliskan hal-hal penting itu tadi di buku kalian. Nah, caranya seperti itu ya. Nah, oke anak-anak. Nah, kalian sudah memegang LKPD kalian ya. Kemudian coba kalian buka bagian ayo berlatih. Ya, ayo berlatih. Kalian coba bersama dengan anggota kelompok kalian mencoba menemukan hal-hal penting dari sebuah bacaan yang ada di halaman itu ya. Coba sekarang kalian kerjakan. Nah, pada bacaan itu anak-anak juga mengandung atau terdapat materi tentang konduksi. Apa sih konduksi itu? Konduksi ini berhubungan dengan kalor tadi anak-anak. Jadi kalor itu adalah panas anak-anak ya, panas. Jadi kalor, sekali lagi kalor itu adalah panas. Nah, konduksi itu apa? Coba kalian perhatikan gambar ini ya. Ada sebuah batang logam, ya kan? Ujungnya dipanaskan, ujung satunya kalian pegang. Kira-kira apa yang kalian rasakan nanti? Ya, untuk bisa menjawab hal tersebut, kalian coba perhatikan hal ini dulu ya. Nah, jadi konduksi itu adalah perpindahan panas melalui suatu perantara, tetapi tidak diikuti dengan perpindahan partikel zat perantara itu anak-anak. Nah, coba perhatikan itu gambarnya ya. Perhatikan gambarnya ya. Nah, ada sebuah batang logam dipanaskan pada ujung A. Nah, lama-kelamaan pada ujung B yang kalian pegang nanti juga akan terasa panas. Nah, itu adalah proses dari konduksi anak-anak ya. Nah, diingat-ingat ya, diingat-ingat. Nah, baik, sekarang masih dengan LKPD kalian, lembar kerja peserta didik kalian yang kalian pegang masing-masing. Coba sekarang
kalian perhatikan. Kalau tadi sudah belajar tentang konduksi, ya kan? Nah, ada hubungannya lagi dengan konduktor dan isolator. Apa sih konduktor dan isolator itu? Nah, ayo bereksperimen anak-anak ya. Kita bereksperimen untuk menemukan jawaban apa itu konduktor, apa itu isolator. Nah, kegiatan eksperimen yang kalian lakukan itu sudah Pak Man siapkan di LKPD yang kalian bawa sekarang. Alat dan bahannya sudah ada, kemudian langkah-langkahnya juga ada. Nah, kita kerjakan ya. Oke, nah setelah kalian melakukan eksperimen, kalian akan bisa menjawab apa itu konduktor. Jadi konduktor itu adalah bahan-bahan yang bisa menghantarkan panas dengan baik, ya, dengan baik. Nah, contohnya itu tadi, batang logam yang dipanaskan, lama-kelamaan ujung yang kalian pegang akan terasa panas. Contohnya apa? Banyak banget. Logam, yang penting logam ya, logam. Contohnya ada besi, baja, aluminium, kemudian seng, dan lain sebagainya. Ya, kegunaannya untuk apa? Wow, sangat bermanfaat banget, nak. Ya, di rumah kalian banyak sekali barang-barang yang terbuat dari konduktor. Contoh peralatan-peralatan elektronik seperti setrika, kemudian seperti solder, peralatan rumah tangga, dapur, contohnya seperti spatula, seperti wajan, teko air, dan lain sebagainya. Nah, itu bahan-bahan yang terbuat dari konduktor. Nah, kemudian apa itu isolator, anak-anak? Nah, isolator kebalikan dari konduktor, anak-anak. Kalau konduktor tadi bisa menghantarkan panas dengan sangat baik, kebalikannya kalau isolator itu tidak bisa menghantarkan panas sama sekali. Ya, bahannya itu emang digunakan untuk menyekat panas, anak-anak ya, menahan rasa panas. Nah, contohnya apa? Itu ada banyak, ada kain lap, ada plastik, ada kayu, ada karet, ya. Nah, kegunaannya untuk apa? Nah, biasanya isolator ini, bahan isolator ini digunakan bersamaan dengan konduktor, anak-anak. Jadi pada satu alat itu terdapat konduktor dan juga ada isolatornya. Contoh misalnya wajan yang biasanya kalian ketika menggoreng telur, ya kan, bagian yang dipanaskan di api kompor itu adalah bagian konduktor, bahan yang terbuat dari konduktor. Ya, tetapi ada bagian yang terbuat dari isolator, yaitu bagian pegangannya itu, anak-anak. Ya kan? Jadi ketika kalian menggoreng, kalian ingin mengangkat wajannya, kalian tidak akan terasa panas karena bahan dari bagian yang kalian pegang itu terbuat dari bahan isolator. Ya, oke. Nah, pemanfaatan konduktor dan isolator itu biasanya sekali lagi dimanfaatkan bersamaan, anak-anak ya. Nah, contohnya ini pada setrika, bagian setrika yang bersentuhan langsung dengan baju kalian, ya kan? Itu adalah bahan yang terbuat dari konduktor, ya, konduktor, anak-anak. Tapi bagian yang dipegang ya untuk menggerak-gerakkan itu terbuat dari isolator. Sama dengan solder, bagian ujungnya yang lincip itu terbuat dari konduktor, tetapi yang bagian yang dipegang dengan tangan itu adalah bagian yang terbuat dari isolator, anak-anak ya. Oke, baik anak-anak, hari ini sangat seru sekali ya. Kita sudah belajar banyak hal. Kita sudah belajar tentang cara menemukan hal-hal penting dari suatu bacaan dengan cara membaca berulang-ulang, kemudian menggarisbawahi, memberi warna, kemudian dari hal penting yang sudah kita garis bawahi kita tuliskan di buku kita masing-masing ya. Kemudian materi yang sudah kita pelajari lagi ada bahan konduktor dan bahan isolator, yang mana bahan konduktor itu adalah bahan-bahan yang bisa menghantarkan panas dengan baik, contohnya besi, baja, aluminium, dan lain sebagainya. Ada juga isolator, barang-barang atau bahan yang tidak bisa menghantarkan panas dengan baik, ya kan? Nah, baik anak-anak, itu tadi pelajaran kita hari ini ya. Oke, nah selanjutnya anak-anak, coba sekarang nanti Pak Mawan pesan kepada kalian, ketika di rumah nanti Pak Mawan minta tolong coba temukan barang-barang di rumah kalian, bebas barang-barang apapun di rumah kalian, yang dalam barang itu atau benda itu terdapat bahan konduktor dan bahan isolator. Kalian foto, kemudian kalian cetak dan ditempel di buku, kemudian bagian yang konduktor kalian beri tanda panah tuh ditulisi keterangan konduktor, bagian yang isolator diberi tanda panah dan diberi keterangan isolator ya. Temukan sebanyak mungkin yang kalian temukan di rumah kalian ya.
Baik, Pak Mawan akan menunggu hasil pekerjaan kalian. Tetap semangat belajar. Ya, kita bertemu pada pertemuan selanjutnya. Sekian dari Pak Mawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.